Baile de shortinho pra livre. Baile de shortinho pra livre. Baile de shortinho pra livre. Bukan hanya mendapatkan gelar negara paling bersih di dunia, tapi negara ini juga dijuluki sebagai negara paling aman dan damai di dunia. Sebelum lanjut ke videonya, silahkan subscribe dulu supaya kami semangat menyajikan video menarik lainnya untuk kalian semua. Inilah negara yang paling aman di dunia, bahkan dijadikan tempat berlindung bagi korban perang. Karena negara ini merupakan negara yang netral dalam hal konflik internasional. Negara Swiss adalah negara paling banyak diketahui oleh orang kalau negara ini merupakan negara paling bersih di dunia. Tapi tidak hanya itu guys, banyak hal yang sangat mengagumkan di negara ini. Selain negara paling bersih di dunia, paling aman dan damai di dunia, banyak hal yang perlu kalian ketahui juga tentang negara Swiss. Negara Swiss juga sangat terkenal dengan produksi jam tangan mewah, dengan merek-merek seperti Rolex, Patek Philippe, dan Longines. Swiss dikenal dengan produksi coklat dan keju berkualitas tinggi. Tak kalah penting, Swiss memiliki berbagai danau dan pegunungan, termasuk pegunungan Alpen yang indah, sehingga banyak orang berwisata ke negara Swiss. Pendidikan wajib di Swiss berlangsung selama 11 tahun dan itu digratiskan oleh pemerintahnya. Negara Swiss adalah salah satu tempat orang kaya di seluruh dunia termasuk Indonesia menyimpan uang harta kekayaannya. Karena dengan alasan keamanan yang sangat tinggi, tingkat rahasia nasabah yang sangat terjamin, mata uang franc Swiss salah satu terkuat di dunia, dan perekonomian yang sangat stabil di negara Swiss menjadikan alasan orang-orang terkaya di dunia menyimpan hartanya di bank Swiss. Lalu bagaimanakah kehidupan penduduk di negara Swiss? Kehidupan di negara Swiss membuat semua orang merasa lebih aman ketika berjalan sendirian, karena tingkat kejahatan di negara Swiss sangat rendah. Di negara Swiss gaji dibayar cukup tinggi, tapi biaya hidup di negara Swiss pun juga tinggi. Orang-orang di negara Swiss terkenal dengan semangat kerja yang tinggi serta tingkat kedisiplinan yang tinggi di dunia. Di negara Swiss, ketika penduduknya sudah dewasa berusia 18 tahun, maka wajib membayar iuran asuransi kesehatan sekitar 6.500.000 per bulan. Dan itu hukumnya wajib akan dijadikan sebagai catatan hutang ketika belum membayar. Namun di balik iuran asuransi yang dibayarkan pemerintah negara Swiss juga memberikan tunjangan pensiun atau tunjangan hari tua berdasarkan iuran yang mereka bayar di masa lalu. Mungkin berkisar sekitar 40 juta per bulan bahkan lebih. Beda dengan negara Konoha membayar BPJS puluhan juta bahkan ratusan juta, tapi endingnya tak akan dapat tunjangan hari tua. Jangankan sampai puluhan juta Rp1.000 pun tak akan pernah kembali kepada penduduk yang bayar BPJS kesehatan. Baile de shortinho pra livre. Negara Swiss merupakan negara paling bebas di dunia, bahkan semenjak tahun 1942 negara Swiss sudah melegalkan bisnis esek-esek. Usia legal berhubungan seks di negara Swiss adalah 16 tahun. Jadi kalau atas dasar suka sama suka, ketika sudah berusia 16 tahun boleh saja untuk emprot-improtan, karena sudah dilegalkan oleh pemerintahnya. Tapi untuk bisnis emprot-emprotan wajib berusia 18 tahun. Negara Swiss merupakan salah satu negara yang secara resmi menyatakan sikap netral terhadap dunia. Apabila terjadinya konflik, maka mereka tidak akan membantu di pihak manapun karena sikap netralitas negara mereka.
Meskipun memiliki sikap netral sejak abad ke-16, negara Swiss juga mempunyai kekuatan militer seperti angkatan darat, laut, udara dan beberapa pasukan khusus di negaranya, dan kekuatan militer negara Swiss mendapatkan peringkat 32 dunia. Prostitusi di Swiss merupakan hal yang legal, karena itu pemerintah Swiss telah menyiapkan tempat khusus untuk transaksi seks yang bertujuan untuk melindungi keselamatan para pekerja seks komersial. Lokasi transaksi seks itu terletak di salah satu kawasan industri di Zurich. Di dalam kompleks tersebut, ada gerbang yang dijaga petugas keamanan. Setelah melalui gerbang, ada jalur khusus mobil yang bisa dilalui dan setelah itu pengendara mobil bisa memilih perempuan yang sesuai dengan seleranya. Kompleks ini juga menyiapkan tempat khusus bagi pengendara mobil yang ingin melakukan hubungan seks di dalam kendaraannya. Ada kotak-kotak yang bisa digunakan untuk memarkir kendaraan. Selain itu, ada aturan yang harus dilaksanakan, yaitu hanya boleh ada satu orang dalam setiap mobil. Para pekerja seks komersial yang bekerja di tempat itu juga bukan sembarangan. Mereka harus mempunyai izin untuk menjadi pekerja seks. Izin itu bisa didapat dengan membayar sejumlah uang. Selain itu, para pekerja seks wajib mempunyai asuransi kesehatan. Di negara Swiss terkenal dengan gaya hidup yang bebas, bahkan disebut menjadi negara impian untuk bisa menetap dan tinggal di negara Swiss. Hal yang lumrah tinggal serumah dengan pasangan walaupun belum menikah, dan pasangan kaum pelangi pun dilegalkan untuk menikah di negara Swiss. Kaum remaja di negara Swiss, baik pria maupun wanita di negara Swiss, rata-rata usia 15 tahun sudah melakukan emprot-emprotan sebelum menikah. Sistem kepala pemerintah di negara Swiss adalah presiden dengan masa jabatan hanya 1 tahun. Dan dipilih oleh 7 anggota Dewan Federal negara Swiss. Namun uniknya di negara Swiss ada sistem yang mana rakyat bisa berperan aktif dalam pembuatan atau perubahan undang-undang di negaranya. Demokrasi langsung atau inisiatif rakyat bisa melakukan referendum jika rakyat mereka keberatan dengan undang-undang yang akan berlaku. Jadi sebelum berlakunya undang-undang, rakyat di negara Swiss diberikan informasi apakah setuju atau tidak. Nah, mereka bisa mengumpulkan suara terbanyak dari rakyat atas usulan perubahan atau pembuatan undang-undang di negara Swiss. Ini keren banget ya guys. Kalau rakyat sipil dilibatkan, diberi mandat, diberi wewenang untuk membuat atau merubah bahkan menentang undang-undang yang akan berlaku. Pantas negara Swiss merupakan negara paling bebas dari korupsi dan juga termasuk negara terkaya di dunia. Nah, yang menarik di negara Swiss, walaupun merupakan salah satu negara terkaya di dunia, tapi penduduknya ogah untuk punya rumah sendiri loh. Mereka lebih memilih untuk menyewa rumah dibanding bangun rumah sendiri. Dengan alasan pajak yang tinggi di negara mereka, maka menyewa rumah jalan yang dipilih oleh penduduk negara Swiss. Berdasarkan data yang kami ketahui, ada sekitar 60% penduduk negara Swiss tinggal di rumah sewaan.